Mari kita bahas apa itu jurusan Teknik Lingkungan. Jurusan Teknik Lingkungan merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusi seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah dan lainnya. Contohnya, permasalahan lingkungan yang sering kita temuin itu misalnya pencemaran udara di area industri yang kurang efektif dan kurang mutu. Selanjutnya ada kurangnya akses air bersih di pemukiman padat penduduk dan atau timbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Selai dengan NIM 220407008. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kerja dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja khususnya dari jurusan Teknik Lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas prospek kerja dari jurusan Teknik Lingkungan. Yang pertama, petugas konservasi lingkungan. Prospek kerja Teknik Lingkungan yang pertama itu adalah menjadi seorang petugas konservasi lingkungan. Tugas yang biasanya dijalankan untuk merancang atau menyusun program yang berkaitan dengan alam atau lingkungan hidup. Selain itu, kita juga harus menyusun atau meregulasi kebijakan-kebijakan teknis khususnya di bidang lingkungan hidup. Biasanya, petugas konservasi lingkungan ini bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar. Yang kedua, ada ahli konservasi air. Air yang dikonsumsi oleh manusia itu harus bebas dari pencemaran dan harus mempunyai mutu baku yang sesuai standar SNI. Nah, apabila air tercemar itu sudah terdapat zat berbahaya seperti hasil limbah dan sebagainya, maka untuk itulah ahli konservasi itu untuk menjaga kualitas airnya tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga ada manajer energi. Prospek kerja jurusan Teknik Lingkungan berikutnya adalah manajer energi. Energi atau sumber daya alam memiliki peran penting dalam kehidupan serta membangun peradaban manusia. Nah, suatu saat kan energi ini bakalan habis. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka itulah tugas seorang manajer energi untuk menjaga pasokan energinya agar terus tercukupin dan mencari sumber energi alternatif bila terjadi kehabisan. Keempat, AMDAL. Berbicara dengan AMDAL itu tidak asing lagi bagi anak jurusan Teknik Lingkungan. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL ini biasanya mengatur suatu usaha pada sebuah lingkungan hidup. Nah, biasanya AMDAL ini menjadi penting untuk diketahui para pengusaha karena dibutuhkan pengurusan dalam perizinan. Yang kelima, konsultan. Udah nggak asing banget ini, konsultan. Menjadi konsultan di bidang teknik lingkungan, beberapa perusahaan tentunya perlu berkonsultasi terlebih dahulu untuk melebarkan proyek mereka, terutama perusahaan yang memanfaatkan lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang pada akhirnya berimbas pada perusahaan itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir yaitu manajer lingkungan. Bencana lingkungan bisa saja terjadi akibat pengelolaan lingkungan tidak baik. Misalnya kayak pengundulan hutan yang menyebabkan longsor, membangun pemukiman di pinggir sungai. Nah, itu kan di pinggir sungai kan pondasinya tidak kuat. Otomatis hal itu tersebut harus dikelola dengan baik dan menjadi tugas dari manajer lingkungan tersebut. Selanjutnya, apa saja pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja dari jurusan Teknik Lingkungan? Yang pertama itu ada penggunaan software atau pemrodelan, itu seperti AutoCAD, ArcGIS. Yang kedua ada sistem informasi geografis atau SIG, yang dimana fungsinya untuk mengumpulkan atau menganalisis data spasial seperti kualitas udara, kualitas air, atau pola aliran air. Yang ketiga itu sensor Internet of the Things atau IoT, yang digunakan untuk memantau kualitas udara, air, suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.